Kalau kita sebagai seorang pegawai di satu perusahaan, tiba-tiba kita menjadi sebab batalnya MOU atau proyek dengan nilai yang sangat tinggi. Gara-gara sikap kita dalam menerima tamu misalkan, akhirnya batal proyek itu. Kita kan mesti ketakutan. Wah, ini pasti bos marahin habis-habisan ini. Begitu ketemu, ternyata bos itu malah senyum, ketawa. Apa? Takut ya? Misalkan. Nggak apa-apa, pelajaran hidup. Kita yang awalnya udah takut dimarahi ini, tiba-tiba atasan kita bilang, nggak apa-apa, lanjutkan, saya dukung kamu. Jadikan ini sebagai biaya pelajaran. Kita sebagai seorang pegawai yang takut dan sudah membayangkan betapa besarnya marahnya bos kita. Tiba-tiba bos kita nggak marah. Malah memberikan dukungan dan motivasi ke kita. Apa yang akan terjadi dengan kita? Kita akan menghormati dia habis-habisan. Loyalitas kita, cinta kita akan luar biasa untuk dia. Berapapun gaji yang ditawarkan oleh perusahaan lain nggak akan kita ambil. Kenapa? Karena akhlaknya yang sangat tinggi. Yang istimewa. Sebaliknya, kalau kita udah membayangkan akan dimarahi oleh atasan karena kita menjadi sebab batalnya sebuah proyek, ternyata atasan kita datang semua yang di Taman Safari keluar. Bahkan melebihi apa yang kita bayangkan. Walaupun kita minta maaf berubah, tapi ada rasa benci di dalam diri kita. Rasa dongkol. Bapak Ibu bayangkan kalau itu terjadi ke anak kita. Anak kita ketika melakukan kesalahan, dia udah membayangkan akan dimarahi oleh kita sebagai ayah dan ibu. Mobilnya tiba-tiba ditabrakkan misalkan, atau bawa motornya ditabrakkan. Wah, ini pasti dimarahi habis-habisan. Begitu ketemu, tiba-tiba kita usap kepalanya, kita usap dadanya, kita peluk, alhamdulillah nak. Kamu selamat, itu yang paling penting bagi bapak dan ibu. Kalau motor bisa dicari, yang penting kamu selamat. Itu bapak ibu, dia akan cinta kepada bapak ibu seumur hidupnya. Apapun yang bapak ibu katakan, dia akan laksanakan. Karena apa? Dia menganggap kita istimewa. Memperlakukan dia sangat istimewa. Dan itu terjadi. Ketika ada seorang Arabi, Arab pedalaman, yang datang ke Madinah, lalu masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba dia kencing, buang air kecil di Masjid Nabawi. Para sahabat ingin membunuh orang ini. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah bilang, biarkan aja sampai selesai buang hajatnya. Setelah selesai buang hajat, Rasulullah bilang, coba ambil seember air, lalu dituangkan oleh beliau. Orang ini yang berdoa Bapak Ibu mengatakan kepada Allah, Allahummarhamni warham Muhammadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Dan jangan engkau sayangi seorang pun selain kami berdua. Kami ulangi doa orang ini. Dia berdoa kepada Allah, Allahummarhamni warham Muhammadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja. Jangan kau sayangi seorang pun selain kami berdua. Kenapa? Dia melihat yang lain itu pingin bunuh dia, pingin ngejar dia, pingin nyalahkan dia. Semua ingin memperlakukan buruk, kecuali Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kejelekan orang ini. Bayangkan Bapak Ibu, naudzubillah ya, insya Allah nggak ada anak kita yang nakal sampai seperti orang Arab Badui ini. Kencing di dalam Masjid Nabawi di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah lah. Sekiranya misalkan tiba-tiba ada anak kita, walaupun anak kecil, dengan sengaja keliling-keliling masjid, tiba-tiba buang air kecil di situ sengaja. Apa nggak semua tetangga dan DKM akan marahin kita? Marahin anak kita. Ini Bapak Ibu coba bayangin sekarang. Manusiawinya semua orang akan marah, apalagi DKM. Tapi semua orang, apalagi jemaah, ingin ngusir dia paling enggak lah. Gebuin misalkan. Dalam keadaan seperti ini, kita sebagai orang tua bisa nggak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus bilang, udah biarin sampai selesai. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang rauf, yang penyantun. Beliau bilang, biarin sampai selesai. Maka sahabat ini cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Pantas kalau para sahabat itu rela mengorbankan nyawanya. Tidak hanya harta, nyawa pun dikorbankan
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Allah, untuk agama, untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa cinta mereka yang tinggi. Kenapa rasa cinta ada? Karena perilaku beliau yang sangat istimewa dan sangat tinggi. Kalau sifat ini ada pada kita sebagai ayah dan ibu, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi idola bagi putra-putri Bapak Ibu. Jadi mereka mengidolakan kita bukan saat kita memberikan hadiah pada saat dia berprestasi. Tapi mereka akan mengidolakan kita, mencintai kita sebagai ayah dan ibu, kalau kita tetap memperlakukan dia dengan baik, dengan istimewa, saat dia mengecewakan kita. Saat dia berbuat buruk, kita tetap mengatakan, seburuk-buruknya anak ini adalah anak saya. Saya yang tanggung jawab. Kamu nilainya 2 dari 10, 1 dari 10, kamu anakku. Sifat-sifat seperti ini, mau menerima anak apa adanya, itu yang akan menjadikan kunci sukses kita di dalam mendidik mereka. Nah, ini banyak Bapak Ibu sekalian kejadian ya, di masjid-masjid, kita sangat-sangat sedih sekali. Dulu ada yang cerita, ada syekh cerita, khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang bawa anak, dia duduk di sof-sof bagian depan, ketika akan adzan Jumat, muadzinnya itu kan biasa mengecek pengeras suara dengan tangan atau kadang dengan suara. Anak ini langsung nangis. Selama adzan dia nangis. Begitu khotib naik ke atas mimbar, dia nggak memuji Allah, dia nggak sholawat. Yang pertama dia lakukan adalah menghina, memarahi anak kecil ini habis-habisan. Akhirnya ayahnya dan anaknya keluar. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pengalaman yang sangat pahit sekali. Apakah ini metode Nabi? Maka kita katakan nggak mungkin kejayaan Islam akan datang kalau tidak digabungkan antara Quran, Sunnah, dan metode parenting. Metode parenting di dalam rumah tangga maupun di masjid-masjid, di sekolah-sekolah Islam. Kayak khotib ini. Itulah yang terjadi pada kebanyakan. Ada yang nangis, dimarahi habis-habisan. Ada anak kecil diusir keluar dari masjid. Jadi jangan salahkan kalau masjid-masjid itu kosong. Karena anak sejak kecil udah diusir dari masjid. Coba kita lihat bagaimana metode kepengasuhan Rasulullah kepada para sahabat. Beliau pernah khutbah di atas mimbar di Masjid Nabawi, tiba-tiba cucu beliau nangis di bawah. Apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari mimbar, lalu kemudian dipeluk cucunya, dicium oleh beliau, ditenangkan, sehingga cucu beliau itu diam dan gak menangis lagi. Beliau lagi khutbah Bapak Ibu. Nah sekarang anak-anak itu diusir dari masjid. Bagaimana dia mau menjadi penerus kita dalam memakmurkan masjid kalau dia nggak mendapatkan ketenangan, nggak mendapatkan rasa hormat di dalam masjid itu. Ini yang pertama, Ra'uf, artinya adalah menghargai, menghormati, dan mau menerima anak kita apa adanya. Kita sebagai ayah dan ibu, kita sebagai guru, harus mau menerima kelemahan anak kita, kejelekan anak kita, sebagaimana kita senang kalau mendapatkan kebaikan dari diri mereka.